Pelaksanaan PPKM level 3 di Jawa Bali semakin menunjukkan hasil signifikan dengan semakin berkurangnya kasus aktif di wilayah Jawa dan Bali. Namun kondisi itu tidak paralel dengan kondisi penanganan COVID-19 di luar Jawa yang kecenderungan mulai terlihat adanya potensi kenaikan kasus aktif. Kondisi geografis, ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan fasilitas kesehatan yang tidak sebanyak dan semapan wilayah Jawa dan Bali menjadi pekerjaan rumah sangat besar setiap kepala daerah dalam mencari terobosan untuk menangani COVID-19. Itu yang membuat pelayanan dan penanganan COVID-19 di luar Jawa Bali berjalan kurang optimal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih menetapkan PPKM untuk luar Jawa hingga 6 September dengan kegiatan penyeimbangan gas dan rem. Dan PPKM akan terus dilakukan selama pandemi COVID masih ada. PPKM ini akan terus berlaku dan berlangsung selama pandemi COVID-19 masih bersama kita. Dan di luar Jawa 2 minggu sekali, dan ini dilakukan evaluasi oleh Bapak Presiden di setiap minggunya. Beragam inisiatif dilakukan pemerintah daerah setempat guna menekan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan membangun isolasi terpusat. Isolasi terpusat disediakan untuk pasien yang dirawat dengan gejala ringan maupun tanpa gejala dengan pengawasan tim medis hingga tidak memunculkan klaster baru. Bukan hanya isolasi terpusat, pemerintah juga melakukan inovasi dengan sejumlah instansi terkait membangun isolasi terapung. Isolasi terapung ini pun akan diperbanyak dan disebar di luar Jawa Bali, diantaranya di Minahasa, Bitung, Sorong, Belawan, Jayapura, dan Lampung. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, penanganan COVID-19 di Indonesia sangatlah kompleks dan tidak mudah karena luasnya wilayah dan belum meratanya pembangunan infrastruktur kesehatan antara Jawa dan juga luar Jawa. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung bersama Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Mas Heri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar, Mas Heri? Kabar baik, Mbak Popi. Salam sehat. Salam sehat selalu, senang mendengar Anda juga dalam keadaan sehat. Ada kabar baik dari Pulau Jawa dan Bali, tapi ada kabar yang juga cukup tidak baik begitu ya, saya menyebutnya begitu, karena ternyata kasus COVID-19 atau positivity rate di luar Jawa ini justru meningkat gitu. Nah, di saat penanganan COVID di Jawa mulai melandai, kondisi di luar Jawa mulai meningkat. Ini kenapa bisa demikian, Mas Heri? Iya, ini yang memang sedang menjadi concern kita semua. Sebenarnya kalau meningkat tidak bisa dikatakan sepenuhnya meningkat ya. Sebenarnya ada flattening gitu, cuman memang kecenderungannya itu ada meningkat. Gitu. Dan di Jawa pelaksanaan PPKM ini berlangsung secara efektif dengan kemudian pengerahan aparat keamanan juga yang cukup tinggi. Evaluasi kami kemarin bahwa di luar Jawa harus dilakukan lebih ketat lagi dengan penebalan pasukan ya, untuk kemudian menjaga mobilitas masyarakat. Bagaimanapun sebagian masyarakat ini masih perlu didisiplinkan dalam arti dilakukan pembatasan-pembatasan yang sedikit memaksa sehingga mereka benar-benar mengurangi mobilitasnya. Kemudian memang penanganan kesehatan di Jawa dan di luar Jawa ini memang ada kesenjangan ya, ada perbedaan karena fasilitasnya yang berbeda. Nah, ini juga menjadi concern gimana kita berusaha agar tidak terjadi pingpong kasus ketika di Jawa sudah tinggi kemudian berpindah ke luar Jawa. Demikian, Mbak. Oke, Mas, kalau bisa di breakdown sedikit, Mas, daerah mana saja yang ada peningkatannya, Mas? Apakah di Bali juga terjadi peningkatan atau misalnya di daerah timur Indonesia, daerah mana saja yang lebih difokuskan juga oleh Satgas saat ini? Iya, benar. Di Bali ini ada anomali karena vaksinasinya sudah di atas 100%, tetapi dari target ya, lebih dari 100% dari target, tetapi penularannya cukup tinggi. Kita identifikasi bahwa itu karena faktor di hulu, di mana kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan itu menurun kayak gitu. Dan di sana juga sedang atau banyak sekali kegiatan keagamaan atau peringatan-peringatan hari baik
yang memicu terjadinya kerumunan di Banjar-Banjar. Kalau kemudian di tempat-tempat lain seperti di Sumatera Utara itu juga cukup tinggi kenaikannya. Kemudian di beberapa tempat seperti Nusa Tenggara juga mengalami peningkatan, terutama di Nusa Tenggara Timur. Oke, kalau di daerah Nusa Tenggara Timur misalnya Mas, atau di daerah ya masih di daerah Indonesia Timur begitu ya, tadi Nusa Tenggara misalnya, ini problemnya apa Mas? Sulit sekali kah untuk memvokasi masyarakat untuk patuh terhadap prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau seperti apa? Iya, ada dua faktor. Pertama, memang fasilitas kesehatan di sana untuk melakukan testing juga relatif terbatas. Kemudian yang kedua, memang tidak mudah untuk mempersuasi masyarakat, terutama daerah-daerah yang dengan tingkat penularan sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jadi mereka itu merasa bahwa COVID-19 itu masih jauh, gitu. Jadi ini yang benar-benar kita sedang perhatikan. Tetapi memang sejumlah daerah, kalau kita ke breakdown ke kabupaten kota, memang ada yang mulai kewalahan karena memang fasilitas kesehatannya, tempat tidur yang tersedia juga sangat terbatas. Kemudian yang kedua lagi, itu ada juga keengganan masyarakat untuk dirawat di isolasi terpusat yang disiapkan. Di luar Jawa Bali ini ada kapasitasnya 42.500 tempat tidur sebenarnya yang bisa dipakai untuk isolasi terpusat, tapi tingkat keterisiannya masih 27%. Kalau itu kita bisa tingkatkan sehingga masyarakat yang menjalani isolasi mandiri itu mau dirawat secara terpusat dan juga diawasi dengan ketat, maka kita bisa mencegah penularan secara lebih luas. Oke, nah tadi soal vaskes yang terbatas ini, tentunya ini bukan hal yang hal yang gampang gitu untuk terpenuhi karena kondisi satu geografi, yang kedua demografi masyarakat juga berbeda-beda di luar Jawa dan juga Bali ini. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Terutama tadi yang Mas Heri bilang vaskes dan juga tidak mudah untuk mempersuasi masyarakat. Dan Satgas bagaimana tindakannya ke depan untuk hal ini? Ya, tentu saja fasilitas kesehatan itu kita siapkan sekuat tenaga. Bahkan saat ini juga tadi seperti diberitakan juga sudah disiapkan juga isolasi terpusat dengan kapal Pelni di luar Jawa dan Bali. Jadi tadi di Bitung, kemudian di Jayapura itu KM Tidar, di Sorong KM Sirimau, di Makassar KM Umsini, di Medan itu ada KM Bukit Raya, dan di Lampung ada KM Lawit. Nah ini sebenarnya upaya-upaya kita untuk mengintercept ya keterbatasan tempat tidur untuk perawatan dengan fasilitas yang ada. Kemudian kita juga terus menambah sebenarnya obat-obatan maupun ketersediaan oksigen di daerah-daerah tersebut yang tentu saja memang berbeda dengan di Jawa dan Bali kayak gitu. Kalau ini kita bisa lakukan, di penanganan kesehatannya kita perbaiki, tingkat kematiannya bisa kita tekan, kemudian pada saat yang sama di sektor hulunya kita bisa mempersuasi masyarakat untuk mengubah perilakunya, dan kemudian yang ketiga jangan lupa juga vaksinasi bisa dilaksanakan secara lebih agresif, maka kita berharap laju penularan di luar Jawa Bali ini bisa terus kita kurangi. Oke, pemerintah pusat sudah berupaya, Satgas juga sudah berupaya, tapi bagaimana sampai saat ini koordinasi dengan Pemda setempat juga Mas, untuk mendorong supaya vaksin juga lebih cepat, kemudian juga vaskes juga bisa tetap terpenuhi dengan keterbatasan yang ada, kemudian juga upaya persuasi juga lebih bisa dilakukan dengan cepat? Ya, problem utama dalam kolaborasi antar bagian ya, antar pemerintah ini adalah bagaimana secara efektif itu memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Kalau dari pemerintah pusat misalnya mendapati bahwa tingkat penyerapan anggaran untuk penanganan COVID yang berada di APBD daerah itu masih sangat terbatas. Angkanya masih di 30%-an. Padahal ini sudah memasuki bulan Agustus. Kalau itu bisa diakselerasi untuk semuanya ya, untuk bisa membeli masker, membeli alat tes, kemudian juga insentif tenaga kesehatan itu bisa dilakukan, maka rasanya dari sisi penanganan kesehatan akan
lebih baik. Sejauh ini koordinasi dengan pemerintah daerah itu hampir dilakukan setiap hari gitu kan. Rapat sekarang kan juga lebih mudah ya, secara virtual bisa diikuti seluruh kepala daerah dalam satu waktu sekaligus dengan sangat efisien. Nah, ini diharapkan kita bisa menyamakan persepsi bagaimana harus menangani kasus-kasus yang cukup tinggi ya, di mana di luar Jawa ini memang ketika di Jawa sudah banyak yang turun, kemarin di luar Jawa yang di level 4 itu masih cukup tinggi ya, di atas 30 atau 34 kalau tidak salah. Oke, Mas, soal isolasi terpusat ini, idealnya tuh isolasi terpusat itu seperti apa sistem dan juga teknisnya begitu? Apakah sampai saat ini bahwa seluruh daerah di Indonesia sudah mencapai isolasi terpusat ini, khususnya untuk pasien OTG ya? Ya, benar. Kasus pasien-pasien OTG atau pasien-pasien dengan gejala ringan, kenapa memerlukan isolasi terpusat? Ini untuk mencegah penularan kepada anggota keluarganya. Kita tahu Mbak Popi, sebagian masyarakat itu juga tidak tinggal di rumah yang cukup memadai untuk melakukan isolasi mandiri. Misalnya kamar mandinya masih masih jadi satu gitu, sehingga risikonya juga tinggi. Tetapi juga tidak mudah ternyata membawa masyarakat ini untuk berpindah ke isolasi terpusat gitu. Misalnya di Jambi gitu ya, dari kapasitas isolasi terpusat 1.165 hanya 20% yang terisi. Padahal jumlah kasus aktif di sana juga cukup tinggi gitu, seperti itu. Kemudian di Aceh juga sama, bahkan kapasitas 1.900 tetapi tidak ada satupun masyarakat yang mau untuk tinggal di isolasi terpusat. Beberapa inisiatif sebenarnya inovasi dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung, di mana mereka memberikan insentif bagi masyarakat yang mau dirawat di isolasi terpusat dengan memberikan bantuan pada keluarga yang ditinggalkan sejumlah uang, itu 1 juta dikatakan oleh gubernurnya. Nah, itu kemudian menambah antusiasme masyarakat untuk diisolasi terpusat. Mbak Popi, ketika orang terkena dan dia tidak punya gejala, tentu dia akan menghindar atau tidak mau dikatakan sakit. Jadi dia merasa bahwa dia bisa menangani sendiri dengan isolasi mandiri, padahal kalau dia tidak hati-hati, dia bisa menularkan ke orang lain, ke orang-orang yang berisiko tinggi, punya komorbid, sehingga menimbulkan fatality. Ini yang harus kita cegah sih ke depan. Mas, satu lagi mungkin, ini soal isolasi terapung, Mas. Ini maksudnya seperti apa, terus efektivitasnya kayak seperti gimana, Mas? Iya, isolasi terapung ini memang kemudian kita siapkan memanfaatkan sejumlah kapal motor ya yang biasanya melayani antar pulau yang saat ini praktis tidak beroperasi karena PPKM. Jadi ini mereka rata-rata kan memiliki kamar-kamar ya yang bisa digunakan untuk tempat tidur pasien. Jadi misalnya di Bitung nih, kapal motor Tata Mailau ya, kapasitasnya 458 tempat tidur. Ini bisa dipakai oleh 448 pasien dengan 10 bed untuk tenaga kesehatan. Jadi ini sebenarnya untuk menjawab tadi ketiadaan tempat yang bisa disulap ya dalam waktu cepat gitu. Misalnya kalau di sebuah daerah yang agak terpencil, kemudian tidak ada gedung yang cukup ada sebuah gedung yang bisa dipakai, tetapi kan itu harus mengisi dulu tempat tidurnya. Nah, kapal motor ini, kapal-kapal besar ini kan bisa dipakai karena mereka sudah ada semuanya. Ketika mereka idle, apa salahnya? Kemudian kita manfaatkan untuk isolasi terapung. Dan ini mudah-mudahan juga cukup membantu ya. Di Sorong, di Makassar juga ada hampir 850 tempat tidur. Di Medan itu 463 tempat tidur, dan di Lampung itu 430 tempat tidur. Ini sebuah upaya terobosan. Mudah-mudahan ini juga bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat, dan masyarakat itu mau ya untuk sementara dirawat sampai dia itu negatif atau paling enggak kemudian tidak infeksius bagi orang lain. Demikian Mbak Wopi. Baik, Mas Heri, terima kasih untuk waktu dan juga diskusinya bersama kami hari ini dalam Coffee Today.